Pengertian UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam hasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria dalam UMKM. 1. Usaha mikro. Kriteria usaha mikro yaitu memiliki aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. 2. Usaha kecil. Kriteria dalam usaha kecil yaitu aset lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, sedangkan omset lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. 3. Usaha menengah. Kriteria usaha menengah yaitu aset lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, sedangkan omset lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbang 57% dari PDB, didukung oleh data BPS tahun 2006 sampai 2010, di mana UMKM meningkat bukan hanya dari segi kuantitas melainkan tenaga kerja, modal, serta aset mereka. Strategi penyelesaian UMKM. Pertama, penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. Kedua, meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi sumber daya manusia. Ketiga, meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM. Keempat, meningkatkan akses informasi usaha bagi UMKM. Kelima, menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha seperti UMKM, usaha besar, dan BUMN. Keenam, melakukan atau membuat program Waste to Goal, yaitu langsung ke tujuan atau sasaran. Pada pemerintahan sekarang, terdapat beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang menciptakan iklim usaha bagi UMKM. Dan yang paling terbaru dikeluarkan adalah Kebijakan Ekonomi Jilid ke-12 mengenai kemudahan usaha, yang merupakan angin segar bagi pelaku bisnis UMKM di Indonesia. Salah satu kebijakannya adalah deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar perseroan terbatas, di mana aturan itu mengatakan batas minimal modal dasar bagi perseroan terbatas sebesar 50 juta. Poin paket kebijakan ekonomi jilid ke-12. Pertama, memulai usaha atau starting business. Kedua, total jumlah prosedur yang sebelumnya 94 prosedur dipangkas menjadi 49 prosedur. Ketiga, perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin dipotong menjadi 6 izin. Keempat, waktu pengurusan yang sebelumnya berjumlah 1.566 hari kini menjadi 132 hari. Kelima, perbaikan peringkat kemudahan usaha dengan penerbitan 16 peraturan baru. Peluang pengembangan UMKM terbagi menjadi 4, yaitu usaha kuliner, usaha fashion, usaha pendidikan, dan usaha otomotif. Usaha kuliner, alasannya sederhana karena manusia membutuhkan makanan setiap harinya. Usaha fashion sebagai kebutuhan sekunder manusia akan tetap eksis dalam perkembangannya. Usaha pendidikan, usaha ini membutuhkan skill pembaca dalam suatu bidang ilmu tertentu. Usaha otomotif, penjual kendaraan di Indonesia yang sangat tinggi, maka sudah jelas bahwa Indonesia juga membutuhkan karyawan. Peluang pengembangan UMKM. Yang pertama, usaha agrobisnis. Masih banyak hasil pertanian di daerah yang dapat diolah menjadi bahan baku produksi atau menjadi pedagang hasil pertanian itu sendiri. Yang kedua, usaha teknologi internet. Bidang ini memang erat kaitannya dengan orang-orang yang berasal dari disiplin ilmu yang sama atau setidaknya berkaitan, yaitu ilmu komputer. Tantangan dan hambatan UMKM.
Beberapa kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya adalah yang pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Yang kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Yang ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil.